Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung guys, kita bahas killer setup The Series nomor 3, Quasimodo. Ada beberapa macam Quasimodo ya. Saat ini kita belajar dulu QMR, Quasimodo Reversal. Cari posisi yang enak. Kita fokus ya belajarnya. Tonton sampai habis supaya tidak kehilangan informasi. Oke, yuk kita kenalan dengan QMR ya. Pada dasarnya guys, konsep awal QM Quasimodo itu adalah pola pembalikan guys, reversal pattern. Ya, ini kita harus ketahui terlebih dahulu. Lalu yang kedua, QMR ini adalah salah satu guys dari chart pattern yang paling profitable. QMR ini memiliki risk reward ratio yang sangat bagus guys. Risknya kecil, rewardnya bisa sangat besar. Tapi hati-hati juga guys, pada level QM yaitu QML adalah tempat untuk big trader ya guys ya. Kadang-kadang untuk memanipulasi retail trader. Tapi kita nggak perlu khawatir, kita bisa counter attack nantinya. Ya, itu dibahas nanti next episode ya guys ya. Oke, kita sekarang masuk ke SOP-nya ya guys ya. Kita bahas yang sell setup dulu ya. Yang pertama, ada breakout swing yang jelas guys. Dari high ke higher high, low ke lower low. Jadi, ingat ya guys ya, harus ada breakout swing yang jelas. Yang kedua, untuk entry point-nya berada pada QML atau biasa kita kenal bahu kiri ya, atau left shoulders. Yang ketiga, ini yang paling penting ya guys ya, biasanya sering dilupakan ini yaitu cek konfirmasi di higher time frame untuk memvalidasi setup QM. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwa konsep dasar QM ini adalah konsep awalnya ya, itu trend reversal ya. Maka untuk sell setup ini kita bermula dari uptrend. Jadi seperti itu ya guys ya. Kemudian jika ada pergerakan seperti ini, maka kita sudah bisa mulai analisa guys. Karena secara visual ya, kita bisa melihat itu ada swing yang sudah di breakout. Oke, kita analisa ya guys ya. Pertama, kita bisa tentukan dulu ya guys ya letak swingnya. Di situ ada high, low, higher high, dan lower low. Lalu kita cek apakah benar terbreakout dengan jelas. Nah, kita bisa tarik garis seperti ini ya guys ya. Ternyata di situ sudah sesuai ya guys ya dengan SOP-nya, sudah di breakout dengan jelas. QM ini guys, istilah internasionalnya itu biasa disebut dengan over under pattern. Jadi ada dua struktur yang berbeda dalam satu pergerakan ya. Yang pertama struktur kenaikan, yang kedua struktur penurunan. Oke, setelah kita mendapatkan kondisi seperti ini, maka kita sudah bisa menentukan guys entry point-nya di mana. Yaitu berada pada bahu kiri ya, yang kita sebut QML ya. Nah, bahu kiri itu berada pada level high. Kita juga bisa marking ya guys ya untuk zone entry kita. Nah, marking ini bisa sampai batas sumbu di bahunya itu guys. Oh ya, QM ini guys itu hampir mirip ya dengan head and shoulders. Kalau di head and shoulders kita kenal letak neckline ya. Nah, pada posisi seperti ini, kalau di head and shoulders ini neckline-nya itu tidak di break guys, gitu. Jadi QM ini menurut saya lebih kuat ya guys ya, karena dia sudah melahirkan indikasi sudah breakout neckline-nya, gitu loh maksudnya ya. Jika setup sudah komplit seperti ini ya guys ya, maka ada potensi yang sangat besar harga akan mengambil order guys di entry point tersebut. Lalu harga melanjutkan penurunan dan menjawab indikasi dari lower low tadi yang sudah breakout neckline. Jadi seperti itu. Mudah ya guys ya. Oke. Nah, sekarang untuk SL-nya guys, SL maksimal itu berada di higher high, di kepalanya ya.
kita bisa letakkan di atasnya ya untuk menghindari spread. Tapi saya jarang ya guys ya menemui SL-nya sampai maksimal seperti itu. Biasanya itu di bawahnya. Jadi ada seperti area supply atau swing-swing kecil. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai SL-nya. Jadi tidak perlu SL maksimal. Untuk TP-nya itu berada di previous swing guys. Dimana previous swing-nya itu adalah lower low-nya. Jadi di situ. Itu untuk TP pertama. Lalu untuk TP yang kedua dan seterusnya itu di next SND ya guys ya, atau support ya. Jadi seperti itu. Tapi tetap teman-teman harus pantau marketnya. Apakah ada setup pembalikan? Nah seperti itu ya. Kita lanjut ke buy setup ya guys ya. Nah ini sama aja. Jadi tinggal dibalik aja ya. Dari downtrend kemudian muncul struktur seperti ini, kemudian kita bisa tentukan swing-swingnya. Sudah ada low, high, lower low, dan higher high. Maka ini menjadi setup buy. Break structure sudah jelas, lalu kita bisa melihat over under pattern, kemudian kita bisa tentukan entry point-nya di mana, yaitu di bahu kiri. Setup akan berjalan dengan sangat cantik ketika semua SOP sudah terpenuhi dengan baik. Kita langsung masuk real chart ya guys ya, untuk melihat contohnya. Apakah teman-teman melihat ada setup di sini? Apakah ada setup QM? Kalau saya ganti line chart akan nampak seperti ini guys. Gimana? Sudah ketemu belum guys setup QM-nya? Ya betul, belum ada ya guys ya, belum ada setup QM di sini. Gimana cara kita ngecek? Kita tandai aja swing-swingnya. Kita bisa melihat di situ ada low, high, dan lower low. Nah higher high-nya ini belum ada guys. Ya betul ya, jadi belum ada break structure. Maka ini belum bisa kita katakan setup QM. Nah, siapa tadi yang sempat terkecoh? Ayo angkat tangan. Ya, jadi kita harus ingat ya guys ya, ada dua swing breakout yang jelas. Kita kembali ke candlestick ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti ini guys, baru terjadi higher high. Nah, ini sudah breakout swingnya. Maka ini kita boleh menyebutnya QM. Ya, karena struktur sudah lengkap. Oke, sekarang coba fokus yang ini guys, karena ini sangat penting guys. Lihat ya, di sini ada supply zone. Ya, nah supply zone ini itu berada di awal tren. Ya, kalau kita lihat dari contoh ini ya, maka range area ini kita bisa sebut sebagai danger zone guys. Seperti yang sudah pernah saya singgung di video sebelumnya ya. Maka inilah yang kita sebut sebagai danger zone. Nah sekarang coba lihat guys, apakah setup QM kita ini sudah menyentuh danger zone? Nah jika belum menyentuh danger zone guys, nah itu kita masih bisa gunakan setup ini. Nah sampai sini ngerti ya guys ya, maksudnya danger zone ya. Oke, sekarang sudah komplit ya guys ya setupnya. Sudah ada over under pattern. Lalu langkah selanjutnya apa guys? Ya betul, kita cek ya konfirmasinya di time frame yang lebih besar. Apakah ada konfirmasi pada entry point-nya? Nah ini SOP yang sangat penting guys, yang harus kita cek ya kalau kita mau menggunakan setup ini. Kalau setup ini terpenuhi, SOP ini terpenuhi, maka ini bisa sangat powerful guys. Nah, kita sudah ada konfirmasinya ya guys ya, berupa bullish engulfing. Dan coba lihat, entry point-nya itu berada pada body bullish engulfing. Nah, ini tepat guys, ini bagus sekali. Oh iya, ingat nggak guys, ini termasuk RT1 loh. Ya, kan kita sudah belajar konsep dasar reversal ya. Di situ ada RT1, RT2, RW7. Enggak ya, enggak ada RW ya. Hanya RT1 dan RT2. Teman-teman bisa pelajari ulang ya. Di video tersebut kita harus benar-benar paham dulu guys mengenai konsep dasar ya.
Oke, setelah semuanya komplit, maka setup ini akan melaksanakan tugasnya guys. Dia akan mengambil entry point, lalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Lihat guys, entry point-nya tertrigger ya. Jadi, sebelum harga mengambil entry point tersebut, kita bisa menggunakan pending order ya, by limit kalau contoh ini. Karena kita sudah tahu kita mau entry di mana gitu. Jadi inilah pentingnya kita belajar killer setup ya. Kita tahu mau entry di mana. Itu guys, ya. Sekarang coba perhatikan posisi ini guys. Saat ini harga sudah menyentuh danger zone. Nah, jadi sudah mengerti ya guys ya, bagaimana kita melihat sebuah danger zone itu. Ya, jadi kalau ada setup yang sudah terlanjur menyentuh danger zone, maka itu menjadi high risk. Jika belum menyentuh danger zone, maka kita masih boleh menggunakan setup tersebut. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, contoh lagi guys, supaya visual kita lebih tajam ya. Dari chart ini kita bisa cari dulu ya swing-swingnya di mana. Di sini ada high, low, higher high, dan lower low. Tapi coba lihat deh guys, higher high-nya itu sebagai kepala itu ada 3 ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, jadi nggak apa-apa guys. Quasimodo itu kepalanya 2 atau 3 itu nggak masalah. Yang penting di Quasimodo ini adalah strukturnya kita paham. Oke, dari sini kita sudah bisa menentukan ya entry point-nya di mana. Berada di bahu kirinya ya. Kemudian kita cek apakah ada konfirmasi di time frame yang lebih besar. Apakah sudah ketemu guys konfirmasinya? Ya betul, yang ini ya. Jadi ada konfirmasi bearish engulfing. Dan entry point-nya itu berada pada body bearish engulfing-nya. Pada posisi seperti ini kita bisa menggunakan sell limit ya. Karena kita sudah tahu mau entry di mana. Jadi nanti kita nggak floating minus banyak-banyak gitu loh. Karena kita tahu entry yang tepat. Jika semua sudah komplit, maka setup ini akan bekerja dengan sangat baik sekali guys. Entry point tertrigger dengan sangat rapi ya guys ya. Sharp entry sekali ya. Nah ini mantap sekali guys setup ini. Oke, contoh yang terakhir guys, supaya kita lebih tajam lagi. Nah, kalau teman-teman melihat kondisi seperti ini, nah ini pasti sudah sangat jelas ya guys ya. Dari struktur saja kita sudah bisa melihat secara visual dengan baik ya. Jika kondisinya seperti ini, kita langsung bisa tentukan di situ ada low, high, lower low, dan higher high. Nah ini strukturnya sudah jelas ya guys ya untuk setup buy. Kita kemudian marking entry point-nya di level QML-nya. Dan kita cek di time frame yang lebih besar, konfirmasinya ada bullish engulfing. Dan entry point-nya berada di dalam body engulfing-nya. Nah, ini sudah mantap sekali guys. Ketika setup sudah komplit, maka dia akan mengambil order ya di entry point itu dan akan melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Entry point tertrigger dengan sangat sharp entry sekali ya guys ya. Jadi risk rewardnya sangat besar. Sekarang teman-teman coba perhatikan ini ya. HTF-nya ini saya zoom out supaya bisa kelihatan lebih luas ya. Candle bullish yang terakhir ini guys, itu adalah candle yang ini. Kalau kita zoom out ya, jadi di situ kita bisa lihat ya. Nah, coba kita cermati yang ini guys. Jika setup QM ini jadi guys, maka risk reward rasionya itu sangat besar guys. Karena ingat ya, konsep awal QM ini itu adalah awal pembalikan tren, yaitu tren reversal ya. Jadi kalau teman-teman dapat setup QM itu sangat luar biasa. Apalagi kalau jadi ya, wah itu bisa besar sekali guys pipsnya nanti dapatnya. Nah, semakin seru ya guys ya belajar killer setupnya ya.
Ini wajib kita tahu ya guys ya, invalid QM. Supaya apa? Supaya kita nggak terkecoh nanti di market ya. Ayo kita pelajari ini ya. Ada bentuk QM yang seperti ini guys ya, bahunya sangat jauh. Jadi teman-teman hindari ya jika ada bentuk seperti ini. Lalu ada lagi bentuk yang seperti ini guys. Nah ini bahunya sangat dekat. Nah, ini kalau kita lihat itu kayak SND ya guys ya, kayak rally base rally. Ya, jadi kalau bahunya terlalu dekat itu sebaiknya hati-hati. Ada juga bentuknya yang seperti ini guys. Bahunya itu sangat tinggi. Jadi antara high ke higher high itu terlalu dekat gitu loh. Bahu dan kepala itu sangat dekat. Ya, jadi hindari. Ada juga yang seperti ini guys. Bahunya sangat pendek dan kecil. Ini hampir mirip dengan bahu sangat dekat itu ya. Jadi ini lebih ke SND ya, rally base rally kalau kita lihat secara visual. Lalu ada yang seperti ini guys. L sangat ke bawah. Jadi dari bahu ya, dari high ke low itu panjang gitu loh guys. Nah ini juga hindari ya guys ya. Nah kalau ini LL-nya guys yang sangat panjang. Jadi dari kepala ya, dari higher high ke lower low itu sudah terlalu panjang ya, apalagi kalau dia menyentuh danger zone maka itu berbahaya ya. Nah, yang ini kepalanya guys, higher high itu sangat tinggi. Dari bahu ke kepala itu sangat tinggi sekali. Nah, itu hati-hati juga ya. Hindari juga bentuk QM yang seperti ini ya guys ya. Nah ini QM banyak cerita. Dari high, low, higher high menuju ke lower low itu penuh drama ya guys ya. Jadi jangan diambil ya. Kita nggak boleh ya hidup kita penuh drama. Lalu bentuk QM yang terakhir guys. QM apa ini? Nah saya juga nggak tahu ya guys ya. Jadi ini sama ya dengan yang QM drama tadi. Higher high ke lower low itu nggak jelas gitu loh guys. Dia banyak cerita ya di situ. Nah ini kita harus berhati-hati ya terhadap bentuk QM yang seperti ini semua ya. Kita langsung lihat contohnya ya guys ya, supaya kita ada gambaran. Chart ini ada setup QM guys. Di situ kita bisa lihat ada low, high, lower low, dan higher high. Lalu entry point-nya ternyata di break guys. Dia tidak respect entry point-nya. Nah ini kita harus tahu ya kenapa kok bisa seperti ini. Ada yang tahu jawabannya guys? Ya betul sekali. Bahu dan kepala itu terlalu dekat guys ya. Jadi bahunya ini sangat panjang ya, sampai dekat dengan kepalanya. Ini beresiko guys ya, jadi jangan diambil setup seperti ini. Entry point-nya ini malah di break guys ya. Jadi ingat ya bentuk-bentuk QM yang tadi ya. Sekarang contoh yang terakhir. Coba teman-teman perhatikan di time frame yang lebih kecil dulu ya, yang di sebelah kanan itu. Nah, di situ kita bisa lihat high, low, higher high, dan lower low. Nah, sebenarnya itu cukup bagus ya guys ya. Tapi kalau kita lihat visual, coba lihat. Di situ lower low-nya itu sudah sangat panjang ya guys ya. Ditambah lagi, dia sudah menyentuh danger zone ya guys ya. Maka ini beresiko. Sekarang kita cek di time frame yang lebih besar. Ternyata tidak ada konfirmasi guys di sini. Terlihat di situ ya guys ya. Harga tidak mengambil order di entry point-nya. Jadi setup ini gagal, tidak menjadi setup Quasimodo ya. Nah, selama saya mempelajari setup Quasimodo ini guys, konfirmasi terbaik untuk setup QM ini adalah engulfing guys. Dan entry point-nya itu berada pada body engulfing. Teman-teman juga bisa bantu saya ya untuk riset atau backtest. Apakah ada konfirmasi yang terbaik juga selain engulfing ini ya. Nah ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Ayo dikerjakan PR-nya
ya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dengan rajin ya guys ya. Saya ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini. Boleh dinyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan killer setup di seri selanjutnya. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.